wabarakatuh. Saya Ilma Oktaviana dan pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat apa saja yang ada di makam Luang Balo. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti saya. Seperti kebanyakan kepercayaan masyarakat Indonesia pada umumnya, makam-makam keramat atau makam para wali akan dijadikan sebagai tempat wisata religi atau wisata sejarah. Nah, sangat banyak makam yang dijadikan tempat-tempat seperti itu di Kota Mataram. Salah satunya adalah makam Luang Balo. Mengapa makam ini dikeramatkan? Karena terdapat 3 makam para wali. Nah, wali siapa saja itu dan makamnya yang di mana saja? Saksikan video ini. Makam Luang Balo merupakan salah satu tempat wisata religi di Kota Mataram. Kata Luang Balo berasal dari kata bahasa Sasak yang berarti lubang buaya. Area ini ditumbuhi sebuah pohon beringin besar dengan akar yang menggantung dan memiliki lubang yang konon katanya tempat berdiam diri sang buaya. Makam ini memiliki 3 makam istimewa, yakni makam Maulana Syekh Ghaus Abdur Razak, makam anak yatim, dan makam Datuk Laut. Makam Syekh Ghaus Abdur Razak ini tepat berada di dalam lubang yang terdapat pada pohon beringin tersebut. Banyak masyarakat yang datang mengunjungi makam Syekh Ghaus Abdur Razak ini. Untuk diketahui, Syekh Ghaus Abdur Razak adalah seorang ulama dan pendakwah agama Islam yang berasal dari Baghdad, Irak. Beliau menyebarkan agama Islam dari Palembang, lalu singgah di Lombok sekitar abad ke-18 silam. Makam Datuk Laut berada di jalan masuk menuju ke makam Syekh Ghaus Abdur Razak. Datuk Laut merupakan tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat di Pulau Lombok. Dan yang terakhir yaitu makam anak yatim. Makam ini tepat berada di samping bagian luar makam Maulana Syekh Ghaus Abdur Razak. Dari mana ini? Kota Raja. Kota Raja. Apa tujuan Bapak datang ke sini? Tujuan ke sini tuh yaitu rutinitas setiap tahun, 1 kali setahun, yaitu ziarah makam keliling kita ini, keliling Lombok. Habis ini pertama dari Pancor terus ke sini, terus nanti ke Batu Layar gitu. Batu Terus Layar. keliling nanti sampainya itu di Seleparang. Selaparang. Nah, saya pernah dengar orang kayak yang mengikat akar yang menggantung ini. Oh iya, kita bertawasul aja kepada isi makam ini jadi supaya tidak dipandang sirik sama orang. Jadi kita itu menggantung tali atau mengikat akar kayu di sini itu kita bertawasul kepada isi makam ini, karena di mana ada makam di situ banyak malaikat yang datang untuk mengaminkan doa kita. Oh, Jadi bukan semata-mata kita meminta kepada pohon ini atau pada isi makam itu gitu. jadi kayak gimana kayak tradisi gitu Iya, ya, Pak? tradisi bertawasul. Oke. Jadi kita boleh bertawasul itu dengan bertawasul pakai asmaul husna boleh. Kayak ada cerita dulu ada sahabat di dalam goa itu, dia itu ketutupan pintu goanya, bertawasul dia karena saya bakti kepada ibu saya jadi goa itu terbuka gitu. Ya Pak, mungkin itu saja yang bisa. Tidak Bu? Ibu Sukini. Ibu Sukini dari Lombok Timur. Desa Nah, Kota Raja. nah iya tujuannya Ibu kesini apa kira-kira? Ya untuk apa namanya? Apa namanya untuk niat untuk mau ke tanah suci. Nanti kalau sudah kembali baru kita buka. jadi Buntulannya yang itu diikat di ya. Nanti kalau udah Ya, terkabul Bun, berarti baru langsung ya kesini lagi. dibuka. Saur sesangi ya. Oke. Bersama keluarga. Iya. Selain berziarah, para pengunjung yang datang ke makam ini terkadang menggelar beberapa ritual seperti potong rambut anak atau ngurisan dan syukuran atas keberhasilannya. Para peziarah biasanya juga akan menyampaikan nazar mereka dan berdoa di makam. Lalu setelah itu mereka akan mengikat akar-akar pohon ini agar permintaan mereka segera dikabulkan. Pak Sukri, udah berapa lama di sini Pak? 3 bulan. 3 bulan.
Oke, kenapa sih ya, makam ini dikeramatkan gitu Pak? Nggak jadi di tempat-tempat orang warisan kayak gitu? Jadi banyak percayaan mereka saja. Oke. Mungkin beliau ini ulama, mungkin para wali Allah yang dikeramatkan. Kira-kira ada berapa yang saya dengar nih Pak? Ada tiga makam yang memang itu makam wali katanya. Nah, kira-kira itu makam wali siapa saja sih Pak? Kalau itu pas di tangga itu namanya Datuk Laut. Datuk Laut, Laut sama Syekh Maulana Mus Abdul Razak. Syekh Maulana. Sama anak yatim piatu. Itu aja sudah yang dikeramatkan Lombok. Nah, terus katanya yang nazar, yang mengikat pohon, akar pohon ini bagaimana Pak? Itu sih kepercayaan mereka. Nanti kalau cita-cita tercapai lagi dia kesini lagi baru dibuka gitu. Cita-cita tercapai. Biasanya apa saja sih atau ada ketentuan khusus yang diminta atau apa saja ya asalkan positif? Iya, tergantung mereka sudah apa yang diminta. Jika semisal nazar dan doa mereka cepat dikabulkan, biasanya para penazar akan kembali lagi ke tempat ini untuk membuka ikatan yang mereka lakukan pada akar pohon tersebut. Tradisi ini mereka sebut dengan sahur sesangi atau membayar janji.